Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Pada hari ini bersama gereja kita memasuki Minggu Biasa yang ke-18. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu, sambil menengadah ke langit ucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui cerita Injil pada hari ini ditampilkan kepada kita satu mujizat yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus, yakni memberi makan 5.000 orang. Wow, dahsyat tak terkira. Pada kesempatan permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia. Di awal Injil telah kita dengar bersama di sana, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Kemudian dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari kalimat ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Ia tidak akan membiarkan kawanan dombanya di bumi ini hidup seorang diri di tengah segala penderitaan, pergumulan yang ia alami. Sebagaimana orang-orang banyak yang mengikuti untuk mendengar pengajaran dari Yesus ini, tidak ada satupun yang ia biarkan menderita. Di sini digambarkan dengan kelaparan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kalau kita boleh refleksikan lebih mendalam, mungkin istilah kelaparan di sini memiliki makna yang lebih dalam lagi. Bukan hanya lapar secara fisik, yakni perutnya yang lapar, tetapi bisa saja hatinya mengalami kelaparan. Lapar akan apa? Yakni lapar akan sabda Tuhan.
lapar untuk mendengar Tuhan berbicara, lapar untuk menerima sapaan Tuhan. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hendaklah kita dalam hidup sehari-hari, dalam doa-doa pribadi kita, memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa lapar, haus akan sabda Tuhan. Yang artinya setiap hari sabda ini menjadi kebutuhanku. Sebagaimana dalam bacaan pertama, tampilkan kepada kita sebuah bacaan yang begitu meneguhkan. Beginilah firman Tuhan, hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah, dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah terima gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Dengan sendirinya, setiap kita yang datang kepada Tuhan Allah, dahaga kita akan dipuaskan tanpa harus membayar. Nah, kalimat yang begitu luar biasa meneguhkan bahwa jaminan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Allah ialah tidak pernah merasa berkekurangan dalam hal apapun. Kendatipun hidupku, hidup Anda dan hidup kita semua tentunya saat ini memiliki kekurangan di sana sini tentunya. Tetapi jangan khawatir bahwa di dalam Allah seluruh pergumulan kita, seluruh kekhawatiran kita, Ia perhatikan. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang sekiranya ditolak untuk datang membawa pergumulan, kesulitan, serta kecemasan hidup kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini, sekiranya mampu menginspirasi kehidupan iman kita, agar di tengah segala kekhawatiran hidup, ketakutan, kekurangan, penderitaan, datanglah dan mintalah kepada Tuhan Allah daya kekuatan untuk mampu menjalaninya. Karena orang-orang yang berada di dalam Tuhan sekali-kali tidak akan pernah berkekurangan. Sekiranya itulah janji Tuhan yang senantiasa menjadi daya kekuatan hidup kita setiap hari. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Semoga buah-buah permenungan hari ini mampu membawa kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.